Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang soleh dan soleha, perjalanan saya yang kedua ini ada di Pesantren Al-Hasanah, Jalan Pasar Pedati, Kabupaten Bengkulu Tengah. Tentunya para pemirsa pasti penasaran kan apa aja yang dilakukan oleh para santri di Pesantren Al-Hasanah ini? Yuk ikutin Indah terus! Perjalanan indah kali ini bakal ditemenin dengan Ustadz Jalil. Sekarang Indah mau berjumpa dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Hasanah. Ikut yuk! Ini rumahnya pimpinan pesantren? Iya. Kita langsung menuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. معذرة يا أستاذ. كيف؟ لماذا؟ لدينا ضيوف صحفية ya. Tafadhal. Silakan, Mbak. Ini Mbak, Ya. pimpinan pesantren kita. Waalaikumsalam. Beliau Kiai Haji Waalaikumsalam. Burhan Hashmi LCB. Saya Indah dari Ya. LCB. Ini mau ini aktivitas Pondok Pesantren Al-Hasanah Oh, di boleh. bulan Ramadan, boleh ya Ustadz? Ya, silakan. Ya. Tafadhal. Ya, baik, silakan kita masuk dalam aja, Pak. Saya jelaskan. Ustaz. Mari Mbak. Ustaz, na'barikum. Ya, baik, syukran. Jazakallahu khair. Mari Mbak. Terima kasih Ustadz. Ya. Pemirsa, Indah lagi bersama pimpinan Pondok Pesantren Al-Hasanah, Pasar Pedati, Kabupaten Bengkulu Tengah, bersama Ustadz Irham. Sedikit boleh Indah tanya-tanya ya Pak ya, mengenai Pondok Pesantren Al-Hasanah ini. Itu didirikannya dari tahun berapa itu, Ustadz? Kalau sejarah Al-Hasanah sendiri, Mbak, kita itu dimulai dengan perjuangan yang dilakukan oleh ibunda kita, Ibu Husainah bersama suaminya, Bapak Hasmi lain, yang keduanya merupakan ketua dari pengurus Yayasan Al-Hasanah. Jadi pada tahun 90-an, 1991, mereka prihatin melihat kondisi masyarakat yang berada di sekitar wilayah Pasar Pedati ini, sehingga mereka tergerak untuk memajukan Provinsi Bengkulu melalui dunia pendidikan, khususnya pesantren. Jadi tahun 90-an beliau mulai mendirikan, yang mana tanah ini adalah tanah kebun pribadi mereka berdua. Sehingga dengan betul-betul karena dorongan keikhlasan mereka dirikan bangunan-bangunan yang sedikit sederhana, dan kemudian dicarilah beberapa orang yang berusaha untuk tinggal di situ dan memakmurkan, mengadakan kegiatan-kegiatan pendidikan bagi anak-anak yang ada di sekitar. Pada awalnya kita tidak ada sistem asrama. Pada awalnya kita hanya sekolah yang anak santrinya pulang pergi saja. Dan pada awalnya itu kurang lebih sekitar 16 orang saja. 16 orang. Ya, tahun 91 ketika kita mulai berjalan tahun 91. Dan berjalannya waktu, alhamdulillah berkat rahmat Allah dan didorong dengan kesadaran guru-guru yayasan untuk meningkatkan kualitas kita, jumlah santrinya terus bertambah. Hingga saat ini, pada tahun ini kita memiliki santri kurang lebih sekitar 506 orang, putra dan putri. SMP, SMA, Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah, tingkat SMP dan SMA sejajar dengan itu. Dan ini terus kita kembangkan terus dengan terus menambah fasilitas-fasilitas yang memadai, sehingga kita akan menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya pendidikan pesantren itu adalah pendidikan yang baik dan bagus. Sudahlah anak-anaknya terjaga dari pergaulan yang tidak-tidak, kemudian kualitasnya juga harus kita berikan yang terbaik, termasuk juga fasilitasnya. Itu yang kita niatkan oleh pesantren ini. Sehingga anak-anak ini bukan hanya mereka pandai berilmu agama saja, tapi juga berwawasannya juga berwawasan ilmu pengetahuan, berwawasan global. Ini yang kita harapkan oleh pesantren kita ya. Jadi dari tiap tahun ke tahun itu terus ada perkembangan. Selalu, ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Yaudah, makasih ya Ustadz telah saya sudah banyak tahu nih tentang sejarah dari Pondok Pesantren Al-Hasanah ini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Derik, ini ada tamu dari LJS. Oh ya, silakan langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, saya sedang bersama dengan Ustadz Dery selaku Kepala Madrasah Pesantren Al-Hasanah. Tentunya di sini kita
itu ya, mau tahu ya aktivitas-aktivitas yang ada di pesantren Al-Hasanah selama bulan Ramadan ini. Ustadz, boleh saya diceritakan ini apa kegiatannya selama bulan Ramadan? Boleh. Jadi sebelum menjelaskan tentang aktivitas kegiatan Ramadan, perlu saya jelasin bahwa madrasah di bawah naungan Al-Hasanah ini, pesantren Al-Hasanah ini ada dua, yaitu Madrasah Aliyah dengan Madrasah Sanawiyah. Untuk Madrasah Aliyah itu status akreditasinya A, sedangkan Madrasah Sanawiyah status akreditasinya B. Untuk kegiatan selama bulan puasa ini, santri itu bangun sekitar jam 3 pagi, kemudian dilanjutkan dengan sholat tahajud, kemudian sahur, kemudian persiapan sholat subuh. Setelah sholat subuh mereka mengaji sebentar, kira-kira setengah jam, sejam, kemudian persiapan belajar. Nah, belajar itu dimulai dari 7.30 sampai jam 12. Jadi kalau untuk bulan puasa, kita belajarnya selesai jam 12, sedangkan hari biasa itu selesainya jam setengah 3. Nah, kemudian mereka istirahat. Kemudian nanti setelah asar, mereka melakukan aktivitas sesuai dengan keinginan mereka. Misalnya ada masih mau berolahraga, dipersilakan, mau menghafal. Kemudian nanti kira-kira setengah jam menjelang puasa, menjelang berbuka, mereka akan kumpul untuk mendengarkan ceramah agama ya sampai waktunya berbuka. Kemudian setelah itu berbuka bersama, dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah makan, kemudian lanjutkan dengan sholat isya, tarawih, dan menyelesaikan hafalan. Ya, hafalan dengan belajar untuk persiapan untuk esok harinya. Untuk esok hari. Ya. Jadi tentunya santri-santri ini sudah banyak ya prestasi-prestasi yang udah diraih. Itu apa aja, Ustaz? Khusus untuk setahun terakhir ini kita pernah mewakili Provinsi Bengkulu tingkat nasional di ajang KSM. KSM itu kompetisi sains madrasah. Itu sejenis dengan Olimpiade Sains Nasional kalau di Diknas. Jadi KSM ini yang melaksanakan itu Kementerian Agama. Alhamdulillah kemarin 2 orang mewakili provinsi untuk bidang studi fisika dan geografi. Sedangkan untuk tahun ini kita mewakili Kabupaten Bengkulu Tengah untuk tingkat provinsi itu 5 orang. 3 dari Madrasah Aliyah untuk bidang studi geografi, ekonomi, kemudian biologi dengan matematika. Sedangkan untuk tingkat MTS kita mewakili 2 siswa untuk bidang studi matematika dan fisika. Dan itu perlombaannya insya Allah akan diadakan di bulan Juli 2017. Bulan Juli 2017 ya. Yang ini. Tentunya selain di bidang akademik ada juga non akademiknya prestasi-prestasinya ya Ustadz ya. Ya. Seperti ekstrakurikuler yang lain. Kalau ekskul kemarin kita mewakili Kabupaten Bengkulu Tengah di bidang aksioma, ajang kompetisi olahraga madrasah tingkat provinsi. Alhamdulillah kita dapat juara 2. Juara 2. Ya, bidang kaligrafi. Kemudian untuk tenis meja, alhamdulillah kita dapat juara 3 untuk tingkat provinsi. Tentunya banyak prestasi ya Ustadz banyak, ya dari ya, santrinya. Alhamdulillah. Ya udah, makasih ya, Ustadz ya, sudah menyempatkan waktu untuk saya tanya-tanya. Sama-sama, makasih juga. Makasih ya, Assalamualaikum. Salam. Pemirsa RBTV Soleh dan Soleha, sekarang kita lihat yuk bagaimana aktivitas sesungguhnya di pesantren Al-Hasanah. Nah, seperti inilah ketika mereka sedang belajar bahasa Arab di kelas.
Kegiatan ini disebut muhadasah, yaitu belajar mempraktekkan ilmu bahasa Arab atau Inggris dengan percakapan. Jadi di pesantren Al-Hasanah ini mereka diwajibkan menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Ada berapa ustaz komputer di atas? Ada kurang lebih 18 Ada 18 komputer ya. Boleh Indah lihat ke sana? Yuk pemirsa, kita lihat lab di atas. Yuk. Demi meningkatkan pemahaman terhadap kedua bahasa tersebut, pesantren ini pun melengkapi fasilitas belajarnya dengan lab bahasa. To study in this class because I'm in lower, you know, to the right and to sound interesting. Another student, do you listen to us, everybody? Can you shut down all the computers? Can you shut down all the computers? Nah, itu tadi lab bahasanya. Para santri akan lebih mudah untuk memahami bahasa Arab atau Inggris. Lain halnya ketika santri-santri ingin menambah wawasan, mereka bisa membaca banyak buku di perpustakaan yang disiapkan di pesantren ini. Selain lab bahasa dan perpustakaan, ada juga koperasi. Di sini para santri bisa membeli keperluan pribadinya, seperti sabun mandi, sampo, sendal, pakaian, jajanan ataupun barang-barang yang lainnya. Nah, pemirsa Soleh dan Soleha, itulah beberapa fasilitas pendukung pendidikan di pesantren Al-Hasanah. Sekarang kita keliling pesantren yuk, bagaimana gedung pembelajaran dan asramanya. Ini gedung asramanya pemirsa, yang ini khusus untuk santriwatinya ya. Rasio per asrama 23 sampai 24. Iya. Itu ada kasur-kasurnya apa? Iya, jadi mereka itu pakai kasur tidurnya, kemudian disediakan lemari juga punya mereka. Lemarinya pribadi gitu. Iya, karena mereka beli di awal ketika mereka mendaftar di sini. Daftar di sini ada khusus untuk ini ya. Iya. Ini sampai ujung situ. Nah, ini ada gedung Istiqlal, jadi Istiqlal 1, 2, 3, 4 sampai
berikutnya saya kurang hafal jumlahnya berapa. Kemudian kalau yang di sebelah sana itu gedung Al-Azhar, itu gedung pembelajaran. Jadi semua pembelajaran kita konsentrasikan di sana. Oh, jadi di sini khusus untuk asrama, di sana khusus untuk pembelajaran. وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يوم يتذكر الإنسان وعلى الذكرى إن الذين كذبوا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدون. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانه وشفتين وهديناه النجدين ولقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Mereka adalah santriwan dan santriwati kelas akhir yang sedang diuji hafalan Al-Qur'annya. Sebelum mereka ini dilepas ke masyarakat, mereka akan menjadi hafiz wa hafizah. Subhanallah. Pesantren Al-Hasanah ini punya berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga. Apa aja ya kegiatannya? Yuk kita lihat. Yang ditanyai. Ini juga selain kita beli juga ada yang Pemirsa sudah pasti tahu kan mereka lagi ngapain? Pemirsa sudah pasti tahu kan mereka lagi ngapain? Yeps, mereka sedang membuat kaligrafi. Bagus-bagus loh pemirsa. Jadi kali ini
tadi beberapa kegiatan di wilayah putrinya. Lain hal kalau di wilayah putra. Di sini lebih banyak kegiatan yang bersifat olahraga, seperti basket, futsal, taekwondo, dan pingpong. Allahu Akbar. Nggak kerasa ya, sudah waktunya sholat asar. Sholat yuk. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Setelah sholat, santri-santri melanjutkan dengan menghafal ayat Al-Quran. Pemirsa, ada yang unik loh di pesantren ini. Hayo, ada yang tahu ini kegiatan apa? Ini disebut Gharib Quran. Pemirsa soleh dan soleha, pasti banyak yang belum tahu apa itu Gharib Quran. Gharib Quran adalah salah satu bagian dari metode belajar Al-Quran dengan metode dari Semarang, Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum jami'an bittahiyah.
tahiyyatil Islam, tahiyyatan lil ahlil jinan, tahiyyatan mubarakatan min indillah, yusallimuna as-saghiru 'alal kabiri wal mar. Selain ekstrakurikuler tadi, ada juga muhadoroh. Pidato ini dengan menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Muhadoroh ini diawali dengan membaca Al-Quran. Kita lihat yang di wilayah Putri yuk. Uhaikum jami'an bitahiyyatil Islam, tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah, yusallimuna as-saghiru 'alal kabiri wal marru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal kathiri wassalamu alladhi la yatabattaru bil hararati syams, lidzalik ajibna as-salami bil hamasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. First, let's thank to Allah, the Lord of the world, the King of the king, the beneficial of merciful. Secondly, salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Who has given us from the darkness to the lightness, from the bad character to the good character, from Jahiliyah to Islamiyah. The third, I too don't forget say thanks to Master of Ceremony who has given me delivered my speech. Pronto you are under title Science is Profitable. What? Science is profitable. Okay, my happy audience. Allah says in Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadalah verses 11. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu azim. Education is not a cognitive process, but also the sentimental and affective process as well. Next time, after graduating from boarding or study school, we will come back to our society. Is our duty, yes? Yes! It's our duty to implement the result of our education to educate our society with Islamic education. We should then be the best example for them in the application in our religion's teaching. Secondly, the student or the generation of Islam, there are significant role of present society. Thirdly, we live right now in the period where human beings is rooted to Islamic doctrine and its principle. As we say, it's a period where human beings satisfied. They want to have the faith that can shine suitable with natural ability. We should then be the best example for them in the application in our religion teaching. Dear audience, thirdly, we have big burden and responsibility on our shoulders. We are the agent of change and agent of the success. And our lesson in the spirit of the nation that always be flaming and shining like the sun in the sky. Mereka hebat-hebat ya pemirsa, dari pelajaran akademik sampai olahraga. Apalagi bahasa mereka sudah pada lancar. Ini semua selain karena fasilitas yang sangat menunjang dan program-program belajar bahasa yang sangat mendukung, ternyata ini juga karena campur tangan para dewan guru. Guru-guru di sini juga diwajibkan menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Wah, rasanya pengen sekolah lagi nih.
lagi menunggu buka puasa, kita antri untuk ambil nasi ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah waktunya buka puasa. Indah makan dulu ya pemirsa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jangan sampai puasa menurunkan semangat kita dalam belajar, bekerja, atau apapun aktivitas kita. Saat berpuasa, jangan hanya tidur, teruslah berkarya. Karena di balik keringat itu akan ada berkah dan pahala yang lebih besar dibandingkan dengan bulan lainnya. Teruslah berpuasa dalam ikhtiarmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ustadz. Indah udah diajakin keliling-keliling pesantren, melihat keadaan pesantren. Kemudian Indah juga melihat nih aktivitas kegiatan para santrinya. Subhanallah, para santrinya sungguh luar biasa ya, hebat-hebat semua. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita ya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada RDTV karena sudah meliput kegiatan-kegiatan pesantrenan kami. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk masyarakat, terutama masyarakat muslim. Oke, saya pamit ya Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.